Yayasan Al-Husnaini itu berdiri pada tahun 1989. Saat berdirinya Yayasan Al-Husnaini dulu itu pada tahun 1989, waktu itu saya masih berada di pondok ya. Tapi saya tahu ketika itu waktu Abah Haji Abdi Manaf mendirikan Yayasan Al-Husnaini ini punya niatan ya, atau bisa dilatar belakangi karena melihat banyaknya anak-anak yatim, anak-anak kurang mampu yang itu butuh uluran tangan. Sesuai dengan namanya ya, Al-Husnaini. Al-Husnaini itu kan dua kebagusan. Nama Al-Husnaini itu dulu diperoleh Abah dari Mbah ya. Dari Mbah Kiai Ahyad Halimi. Ya, saya tahu ceritanya itu dari Mbah Kiai Ahyad Halimi yang juga merupakan gurunya Abah. Yang saya pahami itu dimotivasi oleh doa ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ya. Jadi fid dunya hasanah, fil akhirah hasanah. Jadi dua kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Jadi Yayasan Al-Husnaini ini awal mulanya pada tahun 1989 itu memang khusus untuk anak-anak yatim piatu dan anak-anak terlantar. Awal mulanya seperti itu ya. Jadi khusus untuk itu ya. Kemudian berkembang, ada madrasah diniyah, ada TPQ ya. Baru kemudian pada tahun 2006 atau 2005 itu baru ada sekolah TK, PGTK. Baru itu ya. Baru tahun 2006, baru kemudian beberapa tahun kemudian ada SDI ya. Harapannya ya, yayasan ini nanti sesuai dengan yang diinginkan oleh muasisnya Abah Haji Abdi Manaf ya, beliau pendirinya. Abah kami itu harapannya yayasan ini nanti akan semakin bermanfaat bagi masyarakat luas ya. Bermanfaat bagi masyarakat luas itu harapannya pesantren ya, kita sebut pesantren karena dulu itu kalau disebut panti itu sepertinya ada dikotomi antara yang yatim dan tidak yatim ya. Padahal anak-anak yatim, anak-anak terlantar itu kan harus kita perlakukan sama dengan yang lainnya. Akhirnya Abah ketika itu mencoba agar penyebutan ini bukan panti lah ya, anak-anak pondok gitu ya, anak-anak pondok, agar mereka itu semangatnya sama dengan yang lainnya ya. Semangatnya sama dengan lainnya. Jadi baik dari sisi pesantrennya harapannya ya, baik dari sisi sekolah formalnya itu bisa berkembang ya. Berkembang bisa memberikan manfaat secara luas. Pesantrennya juga bisa eksis, kemudian sekolah formalnya juga bisa berkembang. Kalau sekarang hanya sampai pada SDI, harapannya berikutnya bisa meningkat pada jenjang-jenjang berikutnya. Itu memang harapannya dari muasisnya, pendiri Yayasan Al-Husnaini. Kalau berbicara unik itu kan juga berbicara tentang perbedaannya ya, distingsi dari lembaga kita, yayasan kita dengan yayasan yang lain ya. Setiap lembaga itu pasti punya karakteristik, punya perbedaan, punya keunikan tersendiri. Kalau saya lihat ya, yayasan kita ini unik
uniknya berangkat berdirinya yayasan ini ya dilatar belakangi oleh panggilan latar belakang sosial ya, ada nilai sosialnya di situ. Dimana awal mulanya kan disediakan untuk anak-anak terlantar dan anak-anak yatim piatu. Ya. Jadi yayasan ini tidak hanya berorientasi pada masyarakat yang minat kepada kita, ya. Artinya masyarakat yang percaya pada kita untuk menyerahkan dan mengamanahkan anak-anaknya kepada kita. Tetap tidak hanya itu, tapi kita juga membuka diri. Barangkali ada yang membutuhkan uluran tangan, ada yang membutuhkan pendidikan yang kemudian mereka tidak mampu, mereka tidak mempunyai orang tua dan membutuhkan itu. Kita sangat terbuka sekali, insya Allah sangat terbuka sekali. Dan saya tegaskan juga bahwa dulu itu Abah ketika mendirikan sekolah formal, salah satu sekolah formal ya TK, SD, salah satu motivasinya itu agar sekolah yang kita miliki ini bisa menampung anak-anak yang mondok di sini, yang notabene anak-anak itu adalah anak-anak yang membutuhkan uluran tangan, anak yatim yang tidak mampu atau ya yang lainnya, agar mereka ini bisa bersekolah di yayasan kita sendiri, tidak terikat dengan yang lainnya. Itu salah satu motivasinya. Alhamdulillah sampai saat ini Yayasan Al Husna ini itu tetap eksis ya. Meskipun dari saat berdirinya karena perkembangan waktu ya, berjalannya waktu dan perkembangan dunia pendidikan itu ada perubahan-perubahan format ya. Kalau dulu pada tahun 89-90-an ya, 89 sampai tahun 2000 begitu ya. Jadi Yayasan Al Husna ini masih eksis di madrasah diniyah. Ya. Madrasah diniyahnya rame, ada ula, wusto gitu ya dulu itu. Kemudian karena perkembangan dunia pendidikan ya, jadi sekolah formal itu menuntut lebih banyak waktu ya. Akhirnya madrasah diniyah itu tidak bisa eksis ya. Yang ada sekarang ya ngaji bandongan kalau istilah pondok ya, ngaji yang umum gitu ya, ngaji bandongan gitu. Jadi madrasah diniyahnya, kalau madrasah diniyah kan klasikal ya, itu sudah ada. Tetapi saat ini sejak tahun 2000 berapa tadi 5 yang seperti saya sampaikan, ada sekolahan formal mulai PGTK. Ketika itu juga masih ditunggui oleh Abah ya. Sampai Abah wafat itu kan tahun 2015 itu di Al Husna ini sudah ada PG, sudah ada TK, sudah ada SDI ya, yang kala itu siswa-siswinya masih berkisar sekitar 400-an gitu loh ya. Dan saat ini pada tahun 2021 ini siswa-siswinya kalau PGTK ya sekitar 700 gitu ya. Jadi perkembangannya di situ. Semoga nanti ke depan itu tahun depan bisa meningkat ke jenjang sekolah formal berikutnya. Ya, saya kira itu. Kalau untuk pesantrennya ya tetap ya dari dulu sampai sekarang ya stabil dari sisi jumlah ya. Stabil, putra-putrinya juga stabil berkisar 40-50 gitu. Yang kebanyakan 80% itu ya yatim atau yatim piatu atau duafa, tidak mampu gitu. Tantangannya untuk yang di pesantren, yang mondok itu jelas sebuah tantangan ya. Bagaimana bisa menerapkan protokol kesehatan ketika anak-anak berada di pondok, ini juga sebuah tantangan. Sedangkan mereka kalau dikembalikan ke keluarganya ya banyak nggak mungkin
banyak yang tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Mereka itu pondoknya tidak seperti pondok, mereka mondoknya tidak seperti santri-santri yang lain. Mereka memang yatim atau yatim piatu atau duafa yang jelas latar belakangnya saya kira bisa kita bayangkan. Sehingga tidak mungkin kalau kembali ke keluarganya di saat pandemi. Akhirnya tetap di pondok dengan prokes yang ketat ya, semoga tidak ada kejadian apapun. Itu satu untuk tantangan yang di pondok. Untuk tantangan yang di sekolah saya kira juga dialami oleh sekolah lain. Bagaimana pembelajaran daring ya, suka dukanya pembelajaran daring, tantangannya pembelajaran daring, antara keputusan pemerintah yang mengatur tentang sekolah di saat pandemi dengan keinginan wali murid ya, dengan keinginan guru juga. Itu kan juga sesuatu yang menjadi tantangan tersendiri, bagaimana sekolah ini bisa memberikan menyuguhkan pembelajaran yang yang sesuai bagi anak-anak di saat pandemi ini. Terutama kalau SD saya kira sudah lancar ya. Yang lebih berat lagi tantangannya itu daycare, PG dan TK. Ya, ada daycare ya. Di TK itu ada daycare. Jadi selain TK ada daycare, ada PG, ada TK. Lah yang daycare ini selama pandemi sampai saat ini belum berani untuk beroperasi ya, belum berani untuk masuk baik secara daring maupun secara luring. Kalau daring ya bagaimana ya, daycare usia di bawah 3 tahun ya, di bawah 4 tahun ya. Jadi yang off ini betul-betul off 100% itu daycare. Kalau PG TK ya masuk secara daring, SD juga masuk secara daring. Yayasan Al-Husna ini ke depan itu tentunya kita harus mengakomodir perkembangan-perkembangan yang ada. Jadi kalau kita berbicara soal pendidikan itu kan tidak statis ya, dinamis. Ya, artinya harus apa yang terbaru di dalam dunia pendidikan saat ini. Ya, itu harus terus diupdate dan diupgrade ya. Kita dari yayasan selalu memberikan support kepada manajemen yang ada di sekolah, kepala sekolah dan jajarannya, guru-guru dan jajarannya, agar ke depan Al-Husna ini tetap dipercaya oleh masyarakat ya, dalam hal pendidikan untuk yang sekolah. Untuk yang pesantren juga seperti itu, harus kuat ya. Kuat itu kuat dari sisi finansial dan kuat juga dari sisi non finansialnya. Ini juga harus diperhitungkan karena ya kondisi saat ini juga menuntut kita untuk tetap memperbarui sistem ya. Kemudian kita juga tetap harus mengakomodir perkembangan yang ada. Seluruh sivitas yang ada di Yayasan Al-Husna ini tetap semangat ya, tetap semangat. Yayasan kita ini harus dikedepankan unsur pengabdiannya. Semua sivitas yang ada di Yayasan Al-Husna ini harus menanamkan unsur pengabdian kita ya. Ini adalah merupakan sebuah pengabdian kepada agama, pengabdian kepada bangsa, pengabdian kepada masyarakat.